asal-usul Kabupaten Enduga, Papua, jejak keindahan dan tantangan. Kabupaten Enduga, bagaikan lukisan alam yang terbentang di jantung Papua. Dikelilingi oleh pegunungan megah dan hutan lebat, Enduga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Dari lembah hijau yang subur hingga sungai jernih yang mengalir, Enduga menawarkan pesona alam yang memikat bagi para penjelajah dan pecinta alam. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Enduga mencapai 109.630 jiwa dengan kepadatan penduduk 8 jiwa dalam 1 km persegi. Mayoritas penduduknya adalah suku Amungme dan Dani, yang memiliki kebudayaan yang unik dan kaya. Bahasa Amungme dan Dani menjadi bahasa utama yang digunakan di Enduga. Masyarakat Enduga juga terkenal dengan keahliannya dalam seni ukir dan anyaman. Namun, di balik keindahannya, Enduga juga menyimpan kisah kelam dan penuh tantangan. Konflik bersenjata dan isu keamanan menjadi batu sandungan yang menghambat kemajuan dan pembangunan di wilayah ini. Menelusuri jejak sejarah. Nama Enduga konon awalnya adalah sebagai penghargaan. Misionaris yang pertama kali membuka daerah Enduga memberikan nama dalam bahasa Enduga adalah Ndugamende, yang artinya, misionaris ini milik kami orang Enduga. Oleh karena itu, kabupaten ini dinamakan Enduga untuk menghormati suku asli yang tinggal di daerah tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dalam bahasa Jawa, Enduga memiliki arti sampai, tiba, menyangka, menerka. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa arti ini berhubungan dengan penamaan Kabupaten Enduga. Sejarah Enduga terukir erat dengan keberadaan suku Amungme dan Dani. Suku-suku ini telah mendiami wilayah Enduga sejak berabad-abad lampau, hidup selaras dengan alam dan menjaga tradisi leluhur mereka. Pada tahun 1963, Enduga resmi menjadi bagian dari Kabupaten Mimika. Barulah di tahun 2009, Enduga memisahkan diri dan menjadi kabupaten mandiri. Sejak saat itu, Enduga terus berbenah diri untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi masyarakatnya. Potensi alam dan keunikan Kabupaten Enduga. Kabupaten Enduga di Papua, bagaikan permata tersembunyi yang menyimpan kekayaan alam luar biasa. Di balik gejolak keamanan, Enduga menawarkan potensi yang menjanjikan bagi berbagai sektor. Enduga diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan lebat yang luas, sungai jernih yang mengalir, lembah hijau baliem yang subur, hingga pegunungan tinggi yang menjulang. Keindahan alam ini menjadi daya tarik bagi para penjelajah dan pecinta alam. Hutan Enduga menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan berbagai flora dan fauna endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Hal ini menjadikan Enduga sebagai surga bagi para peneliti dan pecinta alam. Enduga memiliki topografi yang beragam, dengan pegunungan tinggi, lembah curam, dan dataran rendah. Sungai Digul merupakan sungai utama yang membelah wilayah ini, menjadi jalur transportasi dan sumber air bagi masyarakat. Kondisi iklim di Enduga tropis, dengan suhu udara yang hangat dan lembab sepanjang tahun. Curah hujan cukup tinggi, terutama di musim hujan. Meskipun masih tertinggal dalam pembangunan, Enduga memiliki beberapa komoditas unggulan. Enduga terkenal dengan cadangan emasnya yang melimpah. Hutan Enduga menghasilkan kayu berkualitas tinggi yang banyak diminati. Enduga menghasilkan berbagai hasil pertanian, seperti ubi jalar, pisang, dan sayuran. Peternakan juga menjadi sektor penting di Enduga, dengan sapi dan babi sebagai hewan ternak utama.
dan harapan baru. Meskipun memiliki potensi yang besar, Enduga masih tertinggal dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang belum memadai, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta isu keamanan yang masih belum stabil menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, secercah harapan mulai terlihat. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di Enduga, dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Masyarakat Enduga juga menunjukkan semangat yang luar biasa untuk membangun tanah mereka dan meraih masa depan yang lebih baik. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.